Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Sengat Kak Jubata. Senang sekali bertemu kembali dalam pembelajaran IPS kelas 9. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, jangan lupa ya anak-anak, kita berdoa dulu dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesehatan. Selain berdoa, jangan lupa ya kita menerapkan 3M. Apa itu 3M anak-anak? Bukan makan, mandi, minum ya. Namun 3M di sini adalah mencuci tangan, menggunakan masker, dan tetap menjaga jarak. Pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari faktor penyebab dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Anak-anak, apakah masih ingat? Nah, pada video pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari materi globalisasi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah kalian dapat memahami pengertian globalisasi. Dan yang kedua, kalian dapat memahami bentuk-bentuk globalisasi dalam aspek-aspek kehidupan manusia. Untuk memahami makna globalisasi, ayo, gambar apakah ini? Ya, benar, pintar sekali. Ini adalah gambar globe. Globe adalah tiruan bola dunia. Kira-kira apa ya hubungannya globe dengan kata globalisasi? Globalisasi menurut bahasa berasal dari kata globe, artinya dunia. Maka dapat disimpulkan globalisasi memiliki arti mendunia. Sedangkan menurut istilah, globalisasi adalah proses sesuatu, informasi, gaya hidup, teknologi, dan ilmu pengetahuan yang mendunia. Globalisasi identik dengan global village, yaitu di mana batas negara semakin memudar karena teknologi informasi. Lalu, kok bisa ya jadi pudar? Ada yang tahu anak-anak? Ya, betul. Batas negara menjadi semakin memudar karena semua orang dapat pergi kemana saja dengan cepat dan mudah dengan menggunakan alat transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal pesiar, atau kereta api. Selain itu, komunikasi lintas negara sangat mudah diakses melalui koneksi internet. Ya, semua itu bisa terjadi karena teknologi. Dengan teknologi bisa mempersempit ruang dan mempersingkat waktu. Sadar nggak sih anak-anak? Itu semua yang mendorong globalisasi. Globalisasi tidak terjadi secara otomatis, akan tetapi ada faktor penyebabnya. Yang pertama, adanya perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, adanya pasar bebas. Yang ketiga, adanya transparansi pers. Yang keempat, adanya migrasi penduduk. Sampai di sini, anak-anak, apakah kalian sudah memahami pengertian globalisasi? Ya, pintar. Selanjutnya, kita akan membahas bentuk-bentuk globalisasi. Yang pertama, bentuk globalisasi budaya. Globalisasi pada aspek sosial budaya dapat diartikan sebagai fenomena sosial di mana praktik-praktik yang dilakukan individu bukan hanya dipengaruhi oleh dirinya sendiri,
namun oleh masyarakat global. Sebagai contoh, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional dan cara berpakaian mengikuti tren fashion luar negeri. Bentuk yang kedua adalah globalisasi bidang komunikasi. Informasi dan komunikasi yang didukung teknologi canggih semakin cepat, efektif, dan efisien. Berikut contoh globalisasi komunikasi. Dengan adanya telepon, radio, televisi, dan internet dapat mengatasi jarak jauh menjadi dekat. Dapat digunakan berkomunikasi antar warga suatu negara dengan warga negara lain yang saling berjauhan. Selanjutnya adalah bentuk globalisasi yang ketiga, yaitu globalisasi bidang ekonomi. Pada aspek ekonomi, globalisasi mengacu pada perubahan yang terjadi pada mekanisme pertukaran barang dan jasa. Dalam hal ini, seseorang tidak perlu pergi ke Amerika untuk membeli produk fashion di sana atau kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Segala produk yang tersedia di pasaran dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja dengan bantuan internet. Kehadiran e-commerce, kepanjangan electronic commerce, perdagangan elektronik seperti Amazon, eBay, Shopee, Lazada, dan lain-lainnya semakin memudahkan pengiriman barang lintas batas. Yang keempat, globalisasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek memunculkan kesadaran pentingnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah potensi alam demi kemaslahatan hidup orang banyak, seperti rekayasa genetika, cloning, perkembangan komputer, dan lain-lain. Dan yang kelima adalah globalisasi di bidang transportasi. Perkembangan teknologi transportasi di era globalisasi ini tentunya sangat membantu kehidupan sehari-hari manusia, seperti masyarakat di pedesaan, karena transportasi sangat diperlukan dalam menyalurkan hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan ke perkotaan yang memudahkan hubungan perekonomian masyarakat desa dengan masyarakat perkotaan. Selain itu, dengan adanya teknologi transportasi, kita dapat mempersingkat waktu perjalanan. Nah, yang terakhir, globalisasi bidang politik. Maraknya aktivitas politik yang terjadi pada negara tertentu sangat mungkin mempengaruhi negara lain di dunia. Hal ini khususnya dipengaruhi oleh kehadiran media massa. Konsekuensi dari hal tersebut yaitu terjadinya fenomena gerakan sosial pada level global yang dilakukan oleh para warga masyarakat guna mempengaruhi kebijakan pemerintah tertentu. Sekarang, apakah kalian bisa memberi contoh bentuk-bentuk globalisasi pada masing-masing aspek? Hebat! Setelah mempelajari materi ini, apakah kalian sudah paham anak-anak? Kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, pengertian globalisasi. Pengertian globalisasi adalah segala sesuatu, informasi, gaya hidup, dan ilmu pengetahuan teknologi yang mendunia. Dan yang kedua adalah bentuk-bentuk globalisasi. Bentuk-bentuk globalisasi ada 6. Untuk tugasnya kali ini, kalian membuka buku paket halaman 121. Jangan lupa dikerjakan ya. Oke anak-anak, terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga kalian dapat memahami materi yang Ibu berikan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!